Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran di pagi hari ini. Gimana anak-anak ibu? Masih tetap semangat kan? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita masuk ke pelajaran kedua, mengenal nama Allah dan kitabnya dengan materi mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu diharapkan anak-anak ibu meyakini adanya kitab-kitab Allah melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi dari rukun iman. Kemudian anak-anak ibu memahami makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasulnya sebagai implementasi dari rukun iman. Baiklah, kita masuk ke materi pembahasan kita pada hari ini. Yang pertama yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Artinya, yakin dan percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul. Beriman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Perintah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala dijelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 136 bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Apabila mereka tidak beriman kepada kitab-kitab tersebut, maka orang tersebut tergolong orang-orang yang sesat. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu nama-nama kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab Allah ialah kumpulan firman-firman Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul melalui perantaraan malaikat Jibril. Allah telah menurunkan 4 kitab suci kepada para nabi dan rasul. Di antaranya yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Kita masuk ke kitab yang pertama, yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel pada saat itu. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Salah satu firman Allah yang menjelaskan bahwa kita sebagai muslim harus meyakini akan keberadaan kitab Taurat, yaitu pada surah Al-Mu'minun ayat 49. Kemudian yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud untuk bangsa Israel atau umat Yahudi. Diturunkan sekitar abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Adapun bahasa dari kitab tersebut yaitu bahasa Kipti. Kemudian kita masuk kepada kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa
pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa, yakni kaum Nasrani. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan bahwa kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, yaitu pada surah Maryam ayat 30. Nanti kalian bisa lihat Al-Quran ya, surah Maryam ayat 30. Kita masuk kepada kitab yang terakhir, yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi, yaitu sekitar abad 611 sampai 632 Masehi. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Kitab Al-Quran diturunkan sebagai penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Hal ini dijelaskan di dalam surah Ali Imran ayat 3. Setelah wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad di Gua Hiro, maka turunlah wahyu-wahyu berikutnya. Adapun secara umum, pokok-pokok ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran, yaitu tentang akidah, hal yang berkaitan dengan keyakinan keesaan Allah. Kemudian akhlak, budi pekerti yang berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia. Kemudian ibadah yang berkaitan dengan tata cara beribadah. Muamalah yang berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Kemudian tarikh atau sejarah, kisah-kisah orang-orang dan umat terdahulu. Allah telah menjamin kemurnian Al-Quran sebagaimana yang dijelaskan di dalam firman Allah surah Al-Hijr ayat 9. Al-Quran tidak hanya terjaga secara tertulis di dalam mushaf, tapi juga terjaga di dalam hati dan pikiran para penghafal Al-Quran. Dalam sejarah tercatat bahwa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus kepada Rasulullah, akan tetapi secara bertahap, sekitar kurun waktu kurang lebih 23 tahun. Jumlah surah dalam Al-Quran sebanyak 114 surah. Ditinjau dari masa turunnya, surah yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah dinamakan surah Makkiyah, sedangkan surah yang diturunkan setelah hijrah ke Madinah disebut surah Madaniyah. Setelah kita mengetahui kitab-kitab Allah, maka kita harus menjadikan kitab-kitab tersebut sebagai pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku. Kitab Allah adalah petunjuk dalam kehidupan, petunjuk kepada manusia untuk berperilaku. Baik itu berperilaku kepada Allah, berperilaku kepada sesama manusia, berperilaku kepada hewan, tumbuhan, dan alam semesta. Bahkan berperilaku untuk diri sendiri, misalnya selalu bersih, makan, minum dengan teratur, dan tidak boleh menyiksa diri. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat bagi anak-anak ibu, tetap semangat dan rajin belajar di rumah. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.